gitu, ini mau belajar gitu ya, apa namanya, malah mau belajar gitu, udah belajarnya sesuatu yang, apa namanya, yang berat lagi ya kalau menurut saya gitu ya. Tapi nanti kita akunya sama-sama. Sebetulnya judul kali ini itu kan, membaca dan menulis ya, dan saya juga baru sadar nih dikasih waktunya 1 jam gitu. Biasanya tuh lebih dari sekitar 1,5 jam gitu, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba sama-sama ini ya, ibu-ibu, apa namanya, belajar sama-sama. Mungkin ada juga beberapa di sini yang sudah pernah ikut webinar saya sebelumnya, akan menemukan beberapa materi yang sama, tapi saya berusaha biasanya kalau di, apa namanya, setiap webinar itu ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi, mudah-mudahan nanti insya Allah dapat ilmunya gitu ya. Dan kalau, apa namanya, ini kan kemarin mungkin yang saya lihat di Instagram gitu ya, responnya sangat bagus gitu ya, luar biasa sekali gitu. Nah, tapi, yang masuk hari ini hanya 57, jadi mungkin kalau ada yang minta rekaman atau minta PPT-nya hanya diberikan kepada yang ikut hari ini, gitu. Jadi, saya nggak mau yang nggak ikut tuh dapat juga, gitu ya. Jadi, betul-betul saya pengen, apa namanya, apa, mengapresiasi yang ikut hari ini, berarti yang boleh dapat PPT-nya ini, gitu ya, nanti akan, di-share gitu ya, Ibu-ibu. Nah, kita sama-sama ya, mempersiapkan anak baca tulis dengan metode Montessori gitu ya. Sekali lagi nih di hari Sabtu gitu, mudah-mudahan semuanya masih, semangat gitu ya, menyimak gitu ya. Misalkan nih saya mau off cam karena lagi di jalan gitu, nggak masalah gitu, tapi sudah luar biasa sekali untuk mau bersama-sama belajar bersama gitu ya, seperti itu. Nah mungkin ibu-ibu, sudah banyak yang mengenal saya juga gitu ya Bu ya, atau yang ada yang belum gitu ya, maka kita kenalan dulu sebetulnya. Saya, menulis buku gitu ya. Jadi kalau sekarang dulu memang saya di kelas terus gitu ya bersama anak-anak gitu, tapi sekarang sudah banyak mengelola, sekolahnya gitu ya. Jadi murid saya sekarang guru-guru gitu ya, bukan bukan lagi anak-anak gitu. Dan saya banyak menulis sekarang gitu. Nah, mudah-mudahan insya Allah di April akan ada karya terbaru, mudah-mudahan bisa ditunggu sama-sama gitu ya, seperti itu. Terus kemudian hari ini kita akan membahas apa aja gitu ya. Kalau kita membahas tentang baca tulis, itu pasti kita harus bahas dulu nih pro kontranya gitu ya. Jadi kalau apa namanya di Indonesia itu memang selalu ada ini gitu ya pro kontra tentang membaca dan menulis. Nanti insya Allah akan kita bahas. Baru kita akan membahas membaca menyenangkan ala Montessori, langkah-langkah mengajarkan membaca dengan pendekatan Montessori seperti apa, menulisnya dari ala Montessori itu langkah-langkahnya juga seperti apa. Baru insya Allah kita akan diskusi dan tanya jawab ya. Nah, yang pertama adalah pro dan kontra membaca dan menulis. Nah, sekarang nih ibu-ibu ya, biasanya saya bilangnya momis atau misis ya, karena biasanya yang ikut ada guru juga, ada, ibu-ibu juga gitu ya. Nah, menurut momis dan misis semua di sini gitu ya, perlu nggak sih kita membaca dan menulis pada anak usia dini gitu ya. Anak usia dini adalah anak yang berusia dari 6 tahun ke bawah gitu ya. Boleh ketik 1 di komentar jika setuju, ketik 2 jika tidak setuju gitu ya. Kalau misalkan ada yang ketik 2 juga boleh, nggak apa-apa. Ini banyak satu gitu ya. Jadi sebagian besar di sini setuju ya. Sekarang kita lanjutkan gitu ya. Sebetulnya, walaupun kita di sini mungkin sebagian besar dari kita di sini juga setuju, pasti ada juga yang tidak setuju ibu-ibu gitu ya. Jadi ada tim pro sama tim kontra di sini gitu ya. Kalau tim pro, kita lihat sebetulnya tujuan kita untuk mengajarkan baca tulis tuh apa sih gitu ya. Sebetulnya pengennya sih, oh kan sebentar lagi dia nggak usia PAUD aja nih gitu ya, sebentar lagi dia akan ke pendidikan di jenjang berikutnya yaitu sekolah dasar gitu. Itu yang pengen kita persiapkan dan itu memang betul gitu ya, tapi tujuannya akan salah jika kita hanya jangka pendek aja. Maksudnya seperti apa nih Miss gitu, jangka pendek tuh ya udah karena dia mau masuk SD kita siapin, dia pokoknya harus bisa baca nih karena mau masuk SD gitu. Tapi jangan sampai di situ gitu ya. Jadi kita tujuannya anak-anak tuh tidak hanya bisa membaca tapi harus cinta membaca juga seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua tim kontra gitu ya. Nggak ada salahnya juga nih kalau misalkan wah saya nggak setuju nih gitu ya. Saya kurang setuju kan dunia anak tuh dunia bermain gitu ya. Kalau kita mengajarkan membaca dan menulis
itu kan artinya kita sedang mencederai fitrah gitu ya, atau kita, mereka kan kok diajarin akademis seperti itu. Nah mungkin, untuk beberapa orang tua yang berpendapat seperti itu juga boleh-boleh saja karena mungkin disebabkan dari minimnya informasi mengenai alternatif membaca yang lain gitu ya. Selama ini mungkin kita pahamnya, oh kalau kita mengajarkan membaca tuh kita ke toko buku, beli buku yang ada di sana, apapun, pengarangnya atau penerbitnya, ya udah kita beli aja. Terus anak-anak di rumah kita ajarin nih, kita ajak hafal di tulisan-tulisan yang ada di buku itu gitu ya, sebatas sampai di situ. Jadi akhirnya terus kita merasa, aduh anak saya jadinya, menolak gitu ya, atau anak saya jadinya, eee, bete, bosan gitu ya, seperti itu gitu. Karena kita mungkin hanya taunya itu saja gitu. Nah sekarang kita sama-sama, melihat gitu ya. Nah, sebetulnya gitu ya, kalau ibu-ibu baca di bukunya Ustadz Fauzi Ladim gitu ya, tentang mengajarkan anak gila membaca, itu buku itu saya bolak-balik terus ibu-ibu gitu ya. Jadi sebetulnya hal yang terpenting buat kita itu bukan hanya kemampuan membaca gitu ya, tapi juga minat membaca. Jadi maksudnya Ustadz di sini ya kita selain belajar dia bisa membaca, tapi juga dia suka baca nih, suka minat membaca. Sampai SD dan seterusnya sepanjang hayatnya dia suka membaca gitu ya. Sekarang ini ibu-ibu buat kita sendiri ya, buat saya orang dewasa itu, saya juga sampai me apa namanya, membatasi gitu ya, kebanyakan kita scroll di handphone. Itu karena kita sendiri sudah zamannya sekarang, tapi kita batasin gitu ya. Kita akhirnya harus juga banyak membaca nih, membaca boleh buku, digital atau buku fisik gitu ya, tapi jangan, dibatasin untuk sosial media dan sebagainya, bukan berarti tidak boleh gitu, itu untuk saya sendiri. Nah, yuk realitas saat ini ya, kita melihat yang pertama adalah materi sekolah dasar kelas 1 gitu ya. Ini, walaupun Dinas Pendidikan atau Kemendikbud bilang gitu ya, "Jangan diajarkan TK, jangan diajarkan baca tulis," gitu ya. Anak TK adalah bermain gitu. Atau misalkan saya suka sering banget kayak gini, "Oh, kalau di Eropa," gitu, "itu enggak kok," anak kelas, 6 SD itu belum bisa baca gitu ya, atau nggak belum diajarin baca. Ya itu kan di negara sana gitu ya, atau di negara luar yang beda di Indonesia. Di Indonesia, mata pelajaran kelas 1 itu adalah teks yang sudah penuh dengan bacaan gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi kalau kita melihat, benchmark-nya dari luar, itu bisa jadi memang pelajaran kelas 1-nya juga belum seberat di sekolah Indonesia gitu ya. Jadi memang berbeda gitu. Jadi kita juga jangan, menyamakan gitu ya, "Oh di sana, nggak diajarin kok, baru baru prep," misalkan, "baru persiapan," gitu ya. Nah itu ya nggak apa-apa, di negara itu memang seperti itu gitu ya. Tapi kalau di kita ini, saya merasa ada jembatan yang putus gitu ya, atau ada benang yang putus antara TK dan SD di pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah nih menghimbau untuk anak-anak itu bermain gitu ya, tapi di materi di kelas 1 itu luar biasa ibu-ibu gitu ya. Kalau misalkan saya belum punya bukunya Mizara kelas 1, nggak apa-apa kita bisa Google, Google buku teks kelas 1 itu sudah terpenuh teks dengan bacaan, kemudian sudah membaca soal cerita, kemudian juga menjawab pertanyaan 5W1H gitu ya, itu benar-benar, realita yang kita tidak bisa hindari gitu ya. Misalkan, oh saya mau homeschooling Mizara karena saya mau menyesuaikan dengan kemampuan anak saya gitu, itu boleh-boleh saja. Tapi kan sebagian besar, orang tua di Indonesia masih memasukkan anak ke sekolah dasar gitu ya. Jadi akhirnya ya kita mau nggak mau, ayo sama-sama ini realita yang nggak bisa kita hindari nih gitu ya. Jadi gimana caranya kita sama-sama yuk kita siapkan dengan baik seperti itu ya. Saya tuh tadi di profil singkat saya gitu Ibu, jadi saya mengambil juga pendidikan dasar, pendidikan guru PAUD dan SD gitu ya, saya sekalian gitu ya. Saya beda banget nih kalau sama guru-guru SD, itu teman-teman saya di PGSD, itu kebanyakan mereka akan, ketika ngobrol gitu ya, mereka akan nggak mau kalau disuruh
ngajar anak kelas 1 gitu ya. Maksudnya, aduh kalau bisa aku ngajarnya kelas 2 aja deh atau kelas 3 aja. Kenapa? Karena di kelas 1 tuh banyak yang belum bisa baca gitu ya. Terus kemudian akhirnya mereka juga harus ngasih les tambahan setelah pulang sekolah kayak gitu. Jadi betapa berat gitu juga ya buat guru SD kelas 1 ya harus di akhirnya ya drilling juga gitu ya. Anak-anak di drilling juga atau anak-anak ya ikut kelas membaca setelah pulang sekolah gitu ya. Akhirnya ada juga yang les calistung gitu ya. Les calistung ini bermunculan karena untuk persiapan sekolah dasar gitu. Sebetulnya les calistung itu tidak apa namanya, saya di sini bukan bermaksud apa ya, menyalahkan les calistung, tidak sama sekali gitu ya. Ada les calistung yang bagus gitu ya, itu banyak sekali gitu. Tapi les calistung yang tidak boleh adalah menggegas anak-anak untuk cepat bisa baca. Ya, kalau kita di sini membuka les calistung gitu, boleh-boleh aja di sini mungkin ada, tapi misalkan dalam 3 bulan bisa membaca lancar, itu saya rasa sepertinya tergantung anaknya gitu ya. Jadi kita jangan memberikan janji-janji yang ngegas gitu ya. Jadi kita ini aja ikutin bagaimana setiap anak itu gitu ya. Terus kemudian berikutnya realitanya adalah peringkat PISA ini mungkin kita sudah pada ini ya, pada aware sekali gitu ya bahwa ini saya dapat di halaman websitenya Kemendikbud bahwa skor PISA Indonesia itu adalah peringkat 74 gitu ya, 6 terendah di dunia gitu ya. Jadi ini sangat-sangat menyedihkan sekali gitu ya. Jadi kita udah membacanya susah gitu ya atau kita sudah apa masih sampai sekarang tuh bahasannya pro kontra membaca, terus gimana kalau kita pikirin strategi atau cara yang menyenangkan nih buat anak-anak, terus gimana kalau kita bikin buku literasi yang menarik buat anak-anak gitu ya. Jadi seharusnya udah satu tingkat lebih lebih maju gitu ya kalau sudah tahu peringkat bisa kayak gini. Jadi bukan lagi pro kontra boleh atau enggak gitu ya. Nah ini juga di data UNESCO ibu-ibu minat baca orang Indonesia itu 0,001%. Artinya dari 1.000 orang itu hanya satu yang suka baca. Jadi masyarakat Indonesia lebih suka menonton daripada membaca. Ya, ini benar apa benar? Benar apa benar gitu ya. Jadi kita lebih suka menonton nih daripada membaca. Menonton memang seru, saya juga suka menonton gitu ya, tapi kita juga harus mengimbanginya dengan suka membaca seperti itu. Nah, oleh karena itu tugas kita sekarang gitu ya, jadi kita meningkatkan minat membaca itu bukan hanya sekedar untuk persiapan masuk SD, ya. Tapi kita berharap mereka tuh cinta membaca seumur hidupnya, seperti itu ya. Dan juga kemampuan membacanya itu dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini salah satunya adalah dengan metode Montessori gitu ya. Nah, ini Montessori sendiri mengungkapkan gitu ya bahwa kalau di metode Montessori ini kita punya cara-cara menarik ya, interesting ways untuk menumbuhkan line love readers. Jadi untuk menumbuhkan anak-anak yang cinta membaca seumur hidupnya gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar jangka pendek saja tujuannya. Beberapa strategi ini kita perlu lakukan gitu ya, kita perlu tumbuhkan untuk anak-anak bisa akhirnya nanti membaca dengan secara mandiri dan juga cinta seumur hidupnya, seperti itu ya. Ini kayaknya ada satu slide yang belum saya ketik ibu-ibu, saya lupa, nanti nggak apa-apa ya kita obrolin dulu, nanti sebelum saya bagikan insya Allah saya tambahkan ya. Nah, terus bagaimana nih kita raising lifelong readers ala Montessori gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau mengembangkan minat membaca dan menulis, itu disebut juga aktivitas pre-reading dan pre-writing gitu ya. Jadi aktivitas pra-membaca atau pra-menulis. Aktivitas pra-membaca dan pra-menulis ini berkaitan dengan membangun kecintaan dengan pembiasaan gitu ya. Nah, kalau kita mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, itu disebut juga reading dan writing activity. Jadi sudah berkaitan dengan teknis gitu. Nah, makanya seringkali saya juga sering dibilang gini, di Montessori kan cuma ngajarin teknisnya aja gitu. Maksudnya nggak diajarin cara cinta membacanya loh. Kata siapa? Kata siapa itu ya. Jadi kita juga betul-betul menciptakan lingkungan yang anak-anak itu
suka dengan buku gitu ya, kita membacakan buku, membacakan nyaring, itu juga termasuk mengembangkan minat kecintaan terhadap membaca dan menulis gitu ya. Baru misalkan material sandpaper letters atau movable alphabet, itu adalah untuk mengajarkan kemampuannya. Jadi cinta sama mampu itu sesuatu hal yang berbeda, tapi kita lakukannya bersama-sama gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini ya, ini contohnya ya tadi, kita pre-reading activity-nya tuh apa, meningkatkan anak, untuk cinta membaca itu seperti apa gitu ya. Yang pertama reading aloud ini ya, ini udah luar biasa, read aloud ini, gerakannya luar biasa di Indonesia gitu ya, saya sangat, mengapresiasi ibu-ibu yang begitu banyak, mungkin di sini juga ada gitu ya aktivis-aktivis read aloud gitu ya di rumah gitu ya, yang di daerah-daerah juga yang menggaungkan bahwa membacakan nyaring itu sangat penting gitu ya. Jadi di Montessori ini sangat dibahas juga, reading aloud ini gitu ya. Membacakan nyaring adalah fondasi untuk cinta membaca gitu. Jadi ya kita membacakan buku ke anak-anak gitu ya. Jadi siapa bilang kalau, "Oh berarti kalau di Montessori langsung sandpaper letter," oh nggak bisa langsung seperti itu juga gitu ya. Kita harus harus menyiapkan juga lingkungan tempat tinggal anak yang kaya akan literasi gitu ya. Jadi kita banyak membacakan nyaring kepada mereka gitu. Kadang-kadang kita malah capek ya ibu-ibu karena mereka itu kalau udah cinta sama buku, minta dibacain buku itu berulang-ulang kali sampai kita bosen ya, sampai kita hafal gitu. Tapi kita jangan nolak ya, kalau bisa ya gitu. Nanti soalnya kalau kita nolak akhirnya mereka kecewa gitu ya. Mereka belum bisa baca misalkan. Jadi nanti, kecintaan atau semangat yang menggebu-gebunya untuk dibacakan jadi redup lagi karena kita menolak gitu ya. Misalkan kalau kita kayak capek banget gitu ya hari itu gitu ya, namanya kita manusia ya, namanya begitu banyak hal yang kita lakukan dalam sehari, untuk hari ini kita bacanya sampai halaman segini ya gitu. Jadi kita kasih mereka tuh, negosiasi gitu ya, karena mungkin halamannya yang panjang gitu ya ceritanya atau kita benar-benar ngantuk banget, tapi kita coba sampai halaman segini ya, besok kita lanjutkan gitu ya. Jadi kita jangan langsung, "Ibu capek," gitu ya, jangan seperti itu kalau soal membaca gitu. Karena ini udah gawat darurat banget ya, membaca di Indonesia ini. Jadi kalau bisa kita tetap, berusaha menyalakan apinya mereka tuh biar tetap semangat untuk membaca gitu ya, suka membaca. Nah yang kedua adalah kita harus jadi role model ya. Anak-anak itu peniru ulung, kita sudah paham ini semua gitu ya. Jadi mereka tuh mencari panutan perilaku dari orang tua dan guru. Jadi ini kemarin saya cerita ya, salah satu teman saya gitu ya, dia cerita gitu dimarahin sama mertuanya gitu karena dia sama suaminya tuh megang handphone terus gitu. Dia sampai ketawa juga cerita ke saya gitu ya. Jadi karena dia tuh larang-larang anaknya untuk, megang handphone gitu, "Udah baca buku ya," kita dibawain buku kemana-mana udah bagus gitu. Tapi kadang-kadang kita juga keseringan megang handphone gitu, akhirnya anaknya juga merasa keki gitu ya. Maksudnya kok, aku disuruh baca buku tapi kita juga, eee, kebanyakan megang handphone gitu. Bukan berarti megang handphone nggak boleh gitu ya, tapi juga kita jangan terlalu banyak kalau memang kita sedang mengembangkan anak-anak untuk cinta membaca gitu ya. Jadi kita aja juga harus sering lihat buku, baca buku gitu ya, seperti itu. Ini ada yang mau masuk ya, pesertanya? Ada ya? Udah di-accept ya berarti? Oke lanjut ya ibu-ibu. Oh nggak ada ya? Salah ya? Sudah masuk semua, udah Oke. di-enable, Miss. Oke siap. Nah ini, kita lanjut ya. Jadi let the children choose gitu ya, biarkan anak-anak memilih bukunya sendiri gitu. Nah kalau kita misalkan ke toko buku atau sekarang ibu-ibu saya rasa agak jarang ke toko buku ya. Sekarang tuh semangatnya ke BBW ya, Big Bad Wolf gitu. Nah, ketika di sana gitu ya, sesekali ngajak anak-anak gitu ya, itu, boleh mereka pilih bukunya sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang Big Bad Wolf tuh besar sekali ya, terus tinggi juga, raknya, jadi mereka kadang terlalu kecil untuk bisa lihat gitu ya, kecuali kita angkat gitu ya. Jadi intinya gitu ya, kalau kita mau
ngajak ke pameran buku atau ke toko buku gitu, boleh mereka milih satu misalkan gitu ya, atau tergantung budget ya, maksudnya kadang-kadang juga, saya kan nggak punya budget banyak," gitu ya, atau kalau kita nggak punya budget banyak, kita memang mau nggak mau ke perpustakaan daerah gitu ya. Saya harap, perpustakaan-perpustakaan daerah juga sekarang sudah mulai banyak ya, yang perpustakaan keliling gitu ya, itu sudah bisa juga anak-anak untuk, baca buku di situ gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ini yang tadi saya katakan juga gitu ya, bring bring books with you gitu ya. Jadi bawa buku kemanapun saat lagi, pergi gitu ya, saat menunggu gitu ya, bawa aja satu atau 2 gitu ya, untuk di tasnya, ditaruh gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah make make the library at home. Jadi buat perpustakaan kecil di rumah dan kumpulkan buku-buku yang anak sukai, seperti itu. Nah, kalau perpustakaan ala Montessori saya rasa hampir semua ibu-ibu sudah melakukannya di rumah gitu ya. Misalkan raknya yang menghadap ke depan gitu ya. Kemudian bukunya juga sampulnya disusunnya ke depan bukan ke samping gitu ya. Karena kalau disusun ke depan mereka bisa melihat cover bukunya, mereka bisa mengambil sendiri juga gitu ya. Kalau disusun ke samping memang rapat-rapat akhirnya mereka susah ngambilnya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah don't force it gitu ya, jangan memaksa anak. Nah, tapi juga kita jangan sering-sering memberikan alternatif seperti, nonton TV aja ya atau smartphone gitu ya, itu jangan juga gitu ya. Jadi kita di tengah-tengah gitu ya. Boleh kadang-kadang mereka, kita kan nggak bisa ya menghindari anak-anak, no gadget sama sekali gitu ya misalkan gitu. Tetapi kita juga jangan sampai memaksa mereka tuh kalau baca buku itu adalah sesuatu yang apa ya, jadi nggak enak gitu. Nah, ini kita nih udah gawat banget nih misalkan ya, udah udah kamu harus suka buku nih, jadi dipaksa gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini untuk yang pre-writing activity-nya saya rasa saya lupa ini ibu-ibu tuh, belum saya belum saya ganti ya, nanti saya insya Allah saya ganti gitu ya. Tapi beberapa yang bisa kita lakukan adalah melakukan kegiatan practical life, sensorial, sensory bean, finger painting gitu ya. Terus habis itu juga kita bisa melukis di kertas gitu ya, melukis di kanvas gitu ya. Itu adalah beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Misalkan nanti Mizahra, saya nggak punya material practical life dan sensorial gitu ya. Kalau kita nggak punya practical life sama sensorial nggak apa-apa, yang penting bagaimana caranya kalau tujuan dari kegiatan practical life itu adalah konsentrasi dan koordinasi, kita melakukan itu. Misalkan, oh nggak punya practical life nggak apa-apa, tapi misalkan kita bisa melakukan sama-sama bantu anak-anak memotong kacang panjang di dapur gitu ya. Jadi itu juga untuk meningkatkan, konsentrasinya mereka. Sensorial juga misalkan saya nggak punya material Montessori sama sekali nih di rumah gitu. Kan mengembangkan sensorial itu bukan hanya mengembangkan pada, maksudnya dengan material Montessori gitu ya, kita bisa, segala macam misalkan kita keluar rumah, kita cari yuk bunga-bunga, kita cium yuk wanginya apa, seperti itu ya. Itu juga termasuk, kegiatan pre-writing. Kita next ya, ini, mohon maaf nih, satu halaman ini aja saya tadi Masya Allah lupa banget belum saya ganti ya. Nah, kemudian bagaimana ini membaca menyenangkan ala Montessori gitu ya. Jadi kalau tadi kegiatan-kegiatan yang kita sudah bahas untuk meningkatkan minat dan cinta membaca, nah sekarang kita coba untuk bagaimana caranya teknis membaca ala Montessori ya. Jadi bukan hanya sekedar, eee langsung drilling gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa pendapat ahli di jurnal gitu ya, memang membaca itu adalah kemampuan penting untuk anak usia dini. Jadi dengan membaca, anak-anak akan lebih percaya diri, mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi, dan mampu memahami gagasan secara lebih baik. Nah, ini nyambung sama cerita saya yang tadi tentang anak-anak kelas 1 SD yang belum bisa membaca, terus kemudian harus ikut kelas tambahan ya. Itu beberapa teman saya yang guru sekolah dasar kelas 1 tuh bilang, akhirnya mereka banyak juga yang nggak percaya diri, Miss. Misalkan, "Duh Ibu, saya belum bisa baca ya," gitu. Jadi, saya harus ada tambahan ya. Ada juga yang akhirnya, mengucap seperti itu gitu ya, walaupun mungkin nggak semua gitu. Jadi, kita, berusaha gitu ya, minimal kalau belum bisa lancar banget gitu ya, minimal anak-anak tuh nggak dari nol nih ketika masuk SD gitu ya. Terus anak-anak yang memiliki kesiapan membaca,
di usia taman kanak-kanak ini akan lebih percaya diri dan penuh kegembiraan di usia sekolah dasar. Seperti itu ya, jadi nyambung yang tadi saya sampaikan. Nah, kenapa sih kita harus, misalkan nggak harus ya, kita bisa menggunakan teknik Montessori untuk mengajarkan membaca karena hal-hal ini gitu ya. Jadi pertama adalah multisensori. Jadi media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di Montessori itu adalah menggunakan beberapa indera anak gitu ya. Jadi penglihatan, pendengaran, dan juga perabaan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah material sandpaper letters gitu ya. Itu betul-betul mereka bisa melihat, mereka bisa meraba bentuk simbolnya, kemudian juga mereka mendengar dari apa yang kita ucapkan, suara yang merepresentasikan simbol tersebut gitu ya. Nah, material Montessori yang multisensori ini ibu-ibu itu apa namanya, yang kemudian sekarang juga banyak ditiru ya, nggak masalah juga gitu ya, ditiru oleh kayak learning resource gitu ya, dia punya juga tuh kartu yang timbul gitu ya, seperti itu gitu. Itu banyak juga karena mereka juga mau multisensori ini gitu ya. Jadi nggak hanya kita tulis di papan tulis gitu ya, seperti itu. Terus kemudian meaningful ya, kata-kata yang dipilih itu harus bermakna dan dipahami oleh anak. Nah, di sini ibu-ibu mungkin apa, kalau saya adalah menuliskan buku membaca menyenangkan ala Montessori itu ya. Di situ adalah ada gambar dan juga ada kata-kata, semuanya ada maknanya gitu. Ibu-ibu misalkan saya belum punya buku MMAM Miss, nggak apa-apa. Saya mau beli buku anak buat anak Miss, tapi bukan MMAM, boleh silahkan. Tapi dipilih kata-katanya yang bermakna. Karena banyak sekali sekarang yang harganya tuh 50.000 gitu ya misalkan, atau harganya 40.000 gitu ya, yang terjangkau, tapi isinya itu caci, cuca, cuco, cocu, cuce, cucu, cuce, cuce, kayak gitu. Nah itu tuh apa gitu ya maksudnya, kalau anak-anak nanya ke kita, "Coco artinya apa ya?" Kita juga bingung ya jawabnya apa gitu, karena memang nggak ada artinya gitu ya. Jadi tidak tidak bermakna gitu. Nah ini makanya kenapa di Montessori itu semuanya harus meaningful gitu ya, harus bermakna. Terus kemudian selanjutnya adalah konkret ke abstrak gitu. Nah nanti ada teknisnya gitu ya, jadi semuanya dimulai dari material yang bisa diraba sampai anak-anak nanti membaca kalimat di kertas, seperti itu. Terus yang terakhir adalah step by step, jadi langkah demi langkah, setahap demi setahap, yang kesusah dulu baru yang kesulit, katanya yang sedikit dulu baru yang kebanyak, kosakatanya yang sedikit baru ke kalimat, ya. Ini yang kadang-kadang kita nggak tahu, ternyata ngajarin membaca anak itu harus ribet ini ya, gitu ya. Kita harus cari material atau bikin material yang bisa mereka raba, terus kita harus cari kata-kata yang bermakna, kita juga kalau bisa membuat material yang konkret ini gitu ya, terus kemudian langkah demi langkah. Jadi nggak bisa tuh ngegas-ngegas aja atau drilling-drilling aja tuh tidak bisa gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin ibu-ibu udah sering lihat ya, jadi kalau hari ini kita membahas yang bahasa Indonesia ya ibu-ibu. Nah di sini, apa namanya, adalah English reading material ya, jadi ada material untuk bahasa Inggris. Yang ini adalah sandpaper letters A to Z, ini large movable alphabet, ini ada sandpaper letter phonogram, dan juga small movable alphabet. Ini semua adalah material konkretnya. Tapi keempat material konkret ini sebetulnya ditujukan untuk pengajaran membaca bahasa Inggris gitu ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau apa namanya, kebanyakan dari kita, dulu saya juga menggunakan ini gitu ya untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi ternyata gitu ya setelah saya banyak membaca literatur gitu ya dan jurnal, memang sebetulnya 4 material ini digunakan untuk, orang apa namanya, anak-anak gitu ya atau sekolah-sekolah Montessori yang bertutur kata Inggris gitu ya, bukan bahasa Indonesia. Nah, ini ya, kenapa kita tidak menggunakan material yang sama? Ini juga, apa namanya, selama 4 tahun ini gitu ya, saya juga banyak, apa, trial and error di sekolah gitu ya. Dulu saya juga menggunakan material ini untuk mengajarkan bahasa Indonesia, tapi ternyata, akhirnya karena belum belum waktu itu belum saya menemukan sandpaper letter suku kata gitu ya, akhirnya saya pakainya barengan, Bu. Jadi moming gitu ya, saya pakai pakai barengan, jadi B sama A gitu, B sama I gitu. Karena
memang ini di-setup untuk bahasa Inggris sebetulnya gitu ya. Jadi material ini diperuntukkan untuk English native speaker. Sandpaper letter A to Z dan large movable alphabet itu dibuat untuk merangkai kata fonetik dalam bahasa Inggris ya, konsonan, vokal, konsonan seperti k, cat ya, eh, cat seperti itu. Tapi di bahasa Indonesia pengenalan katanya kita nggak sama nih dalam bahasa Inggris gitu ya. Kita dimulai dari suku kata terbuka gitu ya, seperti mata, bata, pita, peta, kota gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini aja sudah berbeda gitu. Terus kemudian sandpaper letters phonogram dan small movable alphabet ini ini bukan tidak fonetik, merangkai kata yang fonetik juga, fonogram ya. Jadi kalau yang tidak fonetik itu adalah sight words ya. Jadi kosakata fonogram yaitu fonem yang dituliskan dengan beberapa ejaan dan grafem yang berbeda gitu ya. Misalkan di sini tulisannya ada cake ya, terus ada gate, terus ada apa nih, saya sampai nggak bisa rake ya, seperti itu gitu. Jadi apa yang apa yang diucapkan itu spellingnya ada banyak gitu. Itu yang untuk sandpaper letter fonogram. Nah, di bahasa Indonesia nggak bisa, nggak ada nih fonogram ini karena semua kata di bahasa Indonesia adalah kata-kata fonetik, seperti itu, ya. Jadi walaupun keempat material ini digunakan untuk English native speaker gitu ya, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan prinsip-prinsipnya gitu ya. Kita tetap bisa melakukan prinsip-prinsipnya gitu ya. Kita tetap harus multisensori, meaningful, konkret ke abstrak, step by step ini tetap kita lakukan, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, yang harus kita ingat untuk pembelajaran Montessori itu adalah kita mengajarkan suara fonemnya dulu, baru nama hurufnya gitu ya. Jadi kita nggak pernah tuh ngajarin misalkan A, B, C, D, E, F, G kayak gitu nggak pernah gitu ya. Jadi kita mengajarkan fonemnya dulu. Terus kalau di bahasa Inggris gitu ya, tidak dari alphabetical order kalau kita mengajarkan ke anak gitu. Jadi ada grup-grupnya gitu ya. Jadi bukan A, B, C, D, E, F, G, H, A gitu ya, bukan kayak gitu. Jadi ada ke, seperti itu ya. Jadi ini adalah grupnya. Nah, nanti di bahasa Indonesia pun kita juga bisa mengikuti ini gitu ya, walaupun materialnya tidak sama. Nah, kita sudah itu ya, tadi prinsip-prinsip Montessori kita sudah mulai mau mengajarkan teknisnya nih anak-anak membaca. Jadi pertama tuh kita harus tahu anak tuh sudah mampu memahami bahasa lisan gitu ya. Mereka sudah bisa bercakap-cakap dan berkomunikasi tentang sesuatu. Terus kemudian yang kedua, anak dapat mengucapkan kata-kata dengan jelas. Jadi kalau anak dapat menjawab gitu ya, jika ditanya dia bakal bisa mengucapkan gitu. Terus anak memiliki kemampuan mengingat gitu ya, jika ia ditanya dan diberi informasi ia mampu menjawab saat ditanya kembali. Terus kemudian anak dapat mendengar, mengikuti, dan melafalkan pelafalan dengan baik gitu ya, atau phonemic awareness tadi. Terus kemudian anak menunjukkan keinginan untuk memegang buku, membuka buku, meniru gitu ya, mencoret kertas, bertanya ini tulisan apa, itu sudah mulai bisa kita ajarkan mereka teknis membacanya gitu ya. Nah, terus kemudian anak dapat membacakan bunyi dan pelafalan dia yang diucapkan. Ini misalkan phonemic awareness gitu ya. Saya juga biasanya kalau di sekolah sama murid-murid gitu ya suka bilang, kalau saya bilang batu, tunya saya ganti ju, jadi gitu, baju gitu, seperti itu ya. Jadi bisa bisa berlatih games-games seperti itu juga sama anak-anak. Misalkan selain itu juga mata, ma-nya kita ganti ba, jadi apa gitu, jadi bata gitu. Jadi mereka membedakan bunyi dan pelafalan itu. Nah, terus kemudian kalau dari 3-6 tahun itu memang di Montessori itu anak-anak sebetulnya sudah punya kemampuan ini gitu ya, kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal, terus habis itu mereka juga sudah bisa variasi komunikasi gitu ya, nggak hanya dari lisan tulisan, tapi juga sudah apalagi anak zaman sekarang ya, sudah pandai gambar visual dan teknologi interaktif gitu ya, terus kemudian menambah dan memperluas kosakata, ini yang sebenarnya yang kita fokus kita di sini gitu ya, belajar bergiliran dalam komunikasi gitu ya, jadi seperti itu.
Terus kemudian kegiatannya apa gitu ya. Nah, kegiatannya adalah kita, melatih komunikasi bercakap-cakap, menceritakan kembali, ini juga ya, reading aloud gitu ya, membacakan nyaring, membacakan literatur buku yang berkualitas, mengenalkan buku fiksi dan buku non-fiksi seperti ensiklopedi gitu ya, mengenalkan lagu, rhymes, games, finger play, story gitu ya. Kita banyak, akses yang mudah terhadap bacaan, jadi mereka nggak susah untuk ngambil bukunya gitu ya. Ada games, memory games, bring me games, I spy games gitu ya, mengenal dan menamai benda. Ini banyak sekali kegiatan yang kita dapat lakukan. Materialnya misalkan kita dapat membuat vocabulary cards, atau nomenclature atau three-part cards gitu ya, atau set of classified picture cards gitu ya. Jadi kita bisa melakukan ini untuk mencapai language skills 3 sampai 6 tahun ini dari 1 sampai 10 gitu ya. Terus kemudian itu kan untuk, phonemic awareness-nya gitu ya. Kalau reading-nya apa gitu, sebetulnya anak-anak di usia 3 6 ini juga sudah mulai tahu ada, korespondensi atau koneksi antara suara yang dilafalkan dengan simbol alfabet gitu ya. Terus kemudian mereka juga sudah mampu menyusun huruf menjadi kata, frase, atau kalimat sampai paragraf. Sampai mereka nanti juga kita kenalkan huruf kapital, titik, dan koma, seperti itu. Nah, terus kegiatan yang kita bisa lakukan apa? Jadi, kegiatan yang tepat dan menarik gitu ya, ada kita sound game, metal inset, mencocokkan label dengan objek, mencocokkan label dengan mini objek, mencocokkan label dengan kartu gambar, terus habis itu merangkai kata suara huruf tinggal atau digraf, ini untuk yang bahasa Inggris ya, membaca kata pink, blue, green series, membaca kalimat pink, blue, green series gitu ya. Terus kemudian materialnya apa? Materialnya ada sandpaper letters, metal inset, movable alphabet, kartu pink, blue, green series, sama booklet pink, blue, green series. Nah, jadi ini tadi ya, jadi material-materialnya tuh sebetulnya, untuk material tadi ini seharusnya di atas nih, untuk, North American or English speaking countries gitu ya. Jadi bahasanya tuh harus diadaptasi untuk kita yang di bahasa Indonesia karena kita bukan, English speaking country, seperti itu ya. Nah, untuk bahasa Indonesia nih ibu-ibu, apakah ada yang ingat, pelajaran tahun 80, 90-an gitu ya, si Ibu Siti Rahmani Rauf ini, yang ini Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Saya sebetulnya sangat mengapresiasi gitu ya, ini kita dulu belajar pakai ini. Beliau ini udah ada, oh ada gambarnya, ada tulisannya gitu ya, ada tokoh-tokohnya dijelasin, ini Kakak Budi lagi ngapain, ini adik Budi lagi ngapain, ini Bapak Budi lagi ngapain gitu ya. Jadi sebetulnya, pembelajaran kita itu memang dari dulu adalah suku kata gitu ya, budi gitu ya, kita nggak menyebutnya beh, deh, ih gitu. Kalau itu betul untuk pengajaran bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesia memang, pelafalan kita fonemnya silabel ya, suku kata, seperti itu. Jadi ini salah satu yang, dulu kala gitu ya, tapi sekarang tidak lagi digunakan karena memang, di kurikulum K13 itu Kemendikbud sudah melarang, melakukan ini gitu ya. Jadi sekarang mereka tuh lebih kepada yang, suku-suku di Indonesia. Misalkan, Bimo dari Papua gitu ya, Lisa dari, Manado, kayak gitu-gitu. Jadi sekarang sudah berubah gitu ya, bukan lagi ini, karena ini sudah terlalu lama juga digunakan gitu. Nah, pengajaran membaca di Indonesia sendiri tuh ada 2 gitu ya, ada metode eja yang biasa kita pakai dan juga metode suku kata. Jadi kalau metode eja itu adalah belajarnya huruf demi huruf gitu ya, misalkan ya kita kita huruf B dilafalkan B, huruf C dilafalkan C. Jadi kalau misalkan B sama A dibaca bea, ba gitu ya. D sama E dibaca D gitu, seperti itu. Nah, kalau metode suku kata itu memang kita, eee, tidak dieja huruf per huruf gitu ya, dan memang sesuai dengan pelafalan kita gitu. Memang, tujuannya untuk mempercepat proses penguasaan, kemampuan untuk membaca. Misalkan yang kita bilangnya buku gitu ya, kalau metode eja kan kita bilangnya BU, BU, KU, KU gitu ya. Harusnya BUKUY gitu. Hulu, BUBU, PUBU, LULU, BULU, harusnya begitu. Tapi kan
kita bilangnya nggak seperti itu ya, apalagi tadi di Montessori juga bukan mengajarkan huruf per huruf. Jadi betul-betul kita sesuai pelafalan kita. Jadi kalau buku, bulu, busa gitu. Jadi ini bisa kita tukar-tukar juga gitu ya sama anak-anak gitu. Kalau kita mengajarkan dengan pelafalan suku kata. Nah ini ya, jadi ada reading materials-nya yang kemudian kami kembangkan waktu itu di sekolah gitu dan alhamdulillah masya Allah gitu ya anak-anak nih jadi lebih paham. Kalau sebelumnya itu kita sering diprotes ibu-ibu ketika kita tadi ya beh, keh, buh, kuh gitu. Itu kayak protes kenapa kenapa Miss kok bilangnya beh, bukannya ini namanya buku gitu ya. Itu saya ingat sampai sekarang ada murid saya yang berbicara seperti itu. Oh iya ya, ternyata ketika saya banyak baca memang, material tadi dan cara teknis membaca per huruf seperti tadi untuk native speaker yang bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesia kita dari zaman tahun 80-an ya sudah, suku kata dengan ini budi, ini ibu budi gitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian apa nih yang untuk, pink series bahasanya gitu ya. Pertama kita harus, ada banyak nih, ada mengenalkan foniknya dulu ya, misalkan babi gitu ya, baca gitu ya, terus habis itu coba gitu ya. Jadi ada beberapa kata yang bisa kita, apa namanya, gabungkan dari beberapa fonik ini. Baru kemudian suku kata terbuka. Jadi suku kata yang akhirannya a, i, u, e, dan o. Ini e-nya belum keganti. Terus kemudian ada seri biru yang sudah mulai suku kata tertutup gitu ya, akhiran katak, batik, jeruk, bebek, cilok. Baru yang hijau adalah suku kata diftong. Diftong itu hanya ada 4 di Indonesia gitu ya. Ada au, ai, ei, dan oi. Sedangkan kalau di bahasa Inggris ada banyak sekali gitu. Jadi pasti berbeda sekali gitu ya. Nah, terus kita mengajarkannya dari mana gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan di sekolah adalah membuat kelompok suku kata ini gitu ya. Jadi kita ajarkan dulu yang mami, mu, memo, babi, bu, bebo, papi, pu, pepo. Kenapa? Karena ini adalah suku kata yang sering anak-anak ucapkan. Misalkan mama gitu ya, mami gitu, itu kan sering banget gitu ya anak-anak bilang ini. Atau kakak gitu ya. Terus baba, ada ya kan sekarang banyak yang manggil baba gitu ya. Terus juga papa, papi gitu ya. Jadi ini dulu yang kita ajarkan ke mereka, baru grup 3, grup 4, grup 5, grup 6. Kalau misalkan ada yang punya MMAM gitu ya, itu kan dari urutan Miss. Iya betul, memang kita susun seperti itu karena biar tidak membingungkan gitu ya. Tapi misalkan kalau kita bisa ajarkan di rumah sendiri, punya sandpaper letter sendiri atau buat sendiri di rumah, kita bisa mulai dari sini gitu ya, seperti itu. Terus, setelah itu ada lagi aktivitas bahasanya, ini sangat banyak sekali ya Ibu-ibu, ini waktunya tinggal 15 menit lagi, mudah-mudahan, bisa ter-cover semuanya gitu ya, dari I Spy, tadi sandpaper letter, movable, sampai kita membaca kalimat, seperti itu. Nah, ini adalah contoh, I Spy gitu ya, kita membuat mini-mini objek yang kecil-kecil ini dari kain flanel. Ini ada baju, ada biru, ada, bola, ada babi, ada buku, ada bebek gitu ya. Kita bisa bilang, "Aku melihat dengan mata kecilku, ba babi," gitu ya. "Aku melihat dengan mata kecilku, biru," gitu ya. Jadi seperti itu permainannya. Terus kemudian, sandpaper letter gitu ya, ya ini ada babi, bu, bebo tadi. Pertama kita mengajarkan babi, bu dulu gitu ya. Besoknya baru bu, bebo, atau babebo, atau bibebo. Itu bisa kita ajarkan dengan 3 period lesson. Terus kemudian ini baru movable alphabet gitu ya. Kita ajarkan dulu, dari apa namanya, sandpaper letter B, terus kemudian kita suruh anak ngambil dari yang warna merah B, kemudian yang dari biru B gitu ya. Terus kemudian juga ini movable alphabet dengan, objek ya, mini objek, ada batu, ada baju, ada babi, jadi kita bisa siapkannya banyak sekali ya. Di sekolah gitu ya. Kadang-kadang ini yang bikin lelah ibu-ibu. Jadi kalau kita mau pakai Montessori, tahap demi tahapnya itu kayak gini, capek ngumpulin mini objeknya Miss, mahal Miss, mini objeknya Miss, gitu. Itu udah sering banget kita dengarkan gitu ya. Jadi itu barulah kita tahu bahwa
inilah yang apa namanya, yang mengajarkan membaca yang sesungguhnya gitu ya. Maksudnya kita nggak hanya sekedar langsung nulis di papan tulis gitu, ini batu ya, batu, 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 diulang-ulang terus gitu ya, nggak seperti itu, tapi mereka bisa pegang objeknya gitu ya, terus kemudian merangkai suku katanya gitu, seperti itu. Terus kemudian juga ini, nah ini yang banyak sekarang akhirnya dilakukan ya, karena nggak punya apa, susah ngumpulin mini objeknya, akhirnya banyak menggunakan picture cards ya. Jadi ini ada nasi, ada kopi, ada roti gitu ya, seperti itu bisa kita pakai gitu ya. Terus kemudian berikutnya ini ya, seri merah muda, picture card, dan label. Jadi saya yakin juga ibu-ibu sering sering bikin ini gitu ya. Jadi ini ada seukuran hampir sekertas A4 gitu, terus kemudian ada label soto, yoyo, apa gambarnya gitu, terus kemudian ini anak-anak sudah mulai bisa membaca. Jadi kalau saya ngejelasinnya di sini cepat, sebetulnya untuk prosesnya itu lama ya. Jadi kalau misalkan desain paper letter tadi atau di movable alphabet tadi itu bisa bisa beberapa bulan gitu ya, baru ke sini mereka udah mulai bisa baca dan mulai match sendiri, katanya dengan gambarnya gitu ya. Terus kemudian barulah kita word list gitu ya, word list itu, ada gambarnya satu gitu, bahkan ada yang nggak ada juga banyak, langsung ke katanya. Nah, di sini sudah mulai, kalau sebelumnya gambarnya ada 6, tulisannya ada 6, sekarang gambarnya cuma satu atau bahkan nggak ada sama sekali gitu ya, terus kemudian tulisannya gitu. Nah, kemudian di sini baru mengajarkan kalimat. Nah, sebelum ini saya juga lupa menambahkan ya, biasanya kita ajarkan dulu huruf-huruf besar dan huruf kecil, baru kita ajarkan, baru kita masuk ke sentences ini. Jadi, sudah mengajarkan kapital, terus kemudian tanda baca titik gitu ya, seperti itu, ibu-ibu. Nah, ini tadi yang pink series gitu ya, ini kemudian yang masuk ke seri birunya. Yang akhiran ikuk ekok gitu ya, ini kita mulai mungkin kalau susah cari bebek kecil gitu ya, boleh pakai picture gitu ya, kepik kecil itu kan juga susah ya carinya kadang-kadang gitu ya, tapi kalau kita bisa dapat itu luar biasa gitu ya. Saya sampai yang apa, yang flanel objek itu, apa namanya, itu teman saya yang jual, dia punya A, I, U, E, O, sampai Zazu, Zezo gitu, jadi lengkap banget gitu ya. Terus kemudian, kepik ini juga kita nyarinya kadang-kadang juga kalau kita beli di Tokopedia suka terlalu besar gitu ya, ukurannya kurang kecil gitu ya, kurang kurang cantik tuh, seperti itu. Terus ini juga sama, picture cards tadi gitu ya, ini udah masuk seri biru. Terus kemudian ini saya agak skip, cepat ya ibu-ibu. Ini word list-nya, ini apa namanya, sentence-nya yang sudah kita biasanya lakukan di sekolah gitu ya, jadi kita punya segepok biasanya kalimat seri merah muda, seri biru gitu ya. Jadi jangan cuman bikin 3 ini dibuat selama setahun gitu ya. Jadi saya sering juga ke sekolah-sekolah Montessori gitu ya, sekolah-sekolah yang memanggil kami gitu ya. Itu, Miss, anak-anak di sekolah tuh nggak mau nih kalimat, udah bosen nih bikin ini. Nah, setiap minggu diganti nggak gitu ya, atau setiap minggu kita cari lagi gitu ya. Jadi mereka akan, ada baru lagi, mereka baca lagi gitu, beda-beda lagi seperti itu ya. Jadi jangan ini terus kita pakai sepanjang tahun ajaran gitu ya, tidak boleh seperti itu. Terus kemudian ini juga masuk ke seri hijau ya, yang mulai selai, gulai, tupai kayak gitu ya. Ini juga picture card-nya mungkin yang hijau memang sangat sedikit karena memang kosakatanya juga sangat sedikit dibanding yang seri sebelumnya. Terus ini juga yang word list-nya, ini juga yang contoh kalimatnya ya. Ini kita semua bikin sendiri ibu-ibu di sekolah gitu ya. Terus kemudian ini memang gambarnya kita cari di internet, makanya ini kita tidak perjualbelikan ya, karena ini emang kita yang ngambil gratisan aja, memang kita pakai sendiri untuk di sekolah. Nah, seperti itu. Kita baru mau masuk menulis nih ya. Kita ngebahas tentang membaca aja 1 jam aja gitu ya. Jadi, ini menulis mungkin tidak sekompleks yang membaca, tapi nggak apa-apa ya, kita coba sama-sama gitu ya. Nah, jadi Dokter Maria Montessori itu menjelaskan bahwa menulis adalah kegiatan yang berhubungan dengan pikiran dan tangan, ya. Terus kemudian
apa namanya, kita tuh harus mempersiapkan anak-anak untuk menulis gitu. Apa aja yang kita harus siapkan? Yang pertama, mereka harus bisa fokus dan konsentrasi. Yang kedua, mereka sudah punya koordinasi mata dan tangan yang baik. Terus yang ketiga, pincer grasp ya, 3 jari, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah itu sudah sering dipakai. Terus yang keempat, diskriminasi visual. Jadi mereka tuh sudah bisa membedakan apa namanya, besar dan kecil, panjang dan pendek, warna-warnanya juga sudah bisa apa namanya, dibedakan. Kemudian stimulasi panca indera ya. Kalau ada yang bilang, anak saya nggak bisa nulis, Miss, atau anak saya nggak mau nulis, berarti kita kurang dulu di persiapan writing-nya. Kita kurang dulu nih kegiatan practical life-nya, kita kurang dulu nih kegiatan sensorialnya, coba kita fokus dulu ke ini. Oh iya ya, ternyata memang fokusnya masih kurang. Oh iya ya, ternyata koordinasi mata dan tangannya masih kurang nih, seperti itu. Jadi, oh saya besok kasih ini deh, apa namanya, penjepit biar dia mindahin banyak-banyak nih, atau besok saya kasih dia suruh menjahit gitu ya, biar dia fokus gitu ya, tangan sama matanya tuh terlatih gitu ya. Jadi kita fokus dulu ke sini untuk mempersiapkan menulis. Jadi jangan langsung dikasih pensil sama kertas ya. Jadi kadang-kadang yang mungkin kita tahu gitu ya, langsung dibagiin kertas gitu ya, misalkan di sekolah-sekolah yang belum paham gitu ya, langsung anak-anak, ibu nulis ba gitu ya, tulis semuanya gitu. Jadi nggak peduli anaknya itu udah bisa fokus atau belum, mereka sudah punya koordinasi mata dan tangan atau belum gitu ya. Ini nggak semua, tapi ada beberapa yang seperti itu gitu ya. Kita jangan seperti itu. Nah, terus hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi gitu ya, ada postur tubuh anak gitu ya. Jadi duduknya tegap, karena kan ada yang glosor gitu ya. Terus kemudian kursinya juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, jadi terlalu tinggi, terlalu rendah. Mejanya juga nggak terlalu tinggi dan terlalu rendah. Terus permukaan mejanya itu juga nggak banyak benda. Jadi kalau kita udah mau fokus ngajarin teknis menulis gitu ya, kalau bisa kita kita apa namanya, kita pinggirin dulu nih yang ada di meja gitu ya. Jadi menulis yang nyaman sesuai tangan dominan. Jadi kalau tangan dominannya tangan kanan, ya tulisnya pakai tangan kanan. Kalau tangan dominannya tangan kiri, ya tulisnya pakai tangan kiri gitu ya. Kebanyakan di Indonesia akhirnya karena tangan kiri itu kita ya apa-apa pakai tangan kanan gitu ya, apalagi kita orang muslim, seakan-akan tangan kiri itu aduh jangan deh gitu ya. Dipaksa anaknya ke tangan kanan gitu, padahal memang dominan hand-nya dia tangan kiri. Kan kalau nulisnya pakai tangan kiri nggak apa-apa, tapi kan makannya tetap tangan kanan ya, seperti itu. Nah, ini juga yang harus diperhatikan di Montessori, kita mengajarkan huruf kecil dulu baru huruf besar ya. Jadi huruf kecilnya dulu baru kita ajarkan baru huruf besar. Kenapa, Miss? Gitu, karena memang huruf kecil itu stroke-nya atau goresan hurufnya jauh lebih lebih apa namanya, bisa diajarkan lebih dulu dibanding huruf besar gitu ya. Misalkan nanti pasti ada pertanyaan, gimana kalau saya huruf besar dulu gitu ya. Ya kalau memang selama ini sudah huruf besar dulu, yang kemarin ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sekarang kita sudah mulai mengajarkan yang huruf kecil dulu ya. Terus kemudian apa namanya, menulis untuk 3-6 tahun itu skill-nya juga ini ya, jadi mereka sebenarnya sudah hampir sama dengan membaca gitu ya, mereka juga sudah mulai paham antara fonem dengan simbol, terus kemudian juga mulai bisa menggunakan kata tertulis gitu ya, terus mengembangkan pensil grip untuk menulis dan menulis di berbagai permukaan. Nah, aktivitas-aktivitasnya hampir sama dengan membaca tadi, karena di Montessori memang aktivitas membaca dan menulisnya hampir sama ya, seperti hand paper letter dan movable alphabet gitu. Tapi mungkin yang berbeda ada metal insets, sand tray, green boards, dan juga Montessori line paper. Nah, yang pertama ini adalah metal inset ya. Ini ada 10 bentuk geometri, ada 5 dengan apa namanya, dengan tegak lurus gitu ya. Ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga, ada trapesium, dan juga ada segi 5. Terus ada yang bulat ya, 5 curve line, ada circle, ada ellipse, ada oval, ada curvilinear, dan juga quatrefoil. Nah, ini yang kita ajarkan ke anak-anak ya. Terus kemudian ini contohnya di fotonya ya. Ini satunya square, terus ada 2 pensil warna, kita siapkan kertas ukuran 14 kali 14, baru kita jiplak ke anak-anak
pertama kita jiplak frame-nya dulu, baru inset-nya, terus kita garis dari kiri ke kanan, seperti itu ya. Nah ini tadi sandpaper letters juga, terus kemudian movable alphabet, terus ini sentry gitu ya, ini harusnya writing activity, belum saya ganti juga gitu ya. Nah ini yang writing activity itu akhirnya nanti kita juga tidak hanya mengajarkan menulis huruf ya, tapi juga nanti ada angka juga gitu ya di sandpaper numbers. Terus kemudian green boards, nah ini yang kita juga punya di sekolah. Nah biasanya kalau untuk menulis huruf gitu ya, atau fonem, simbol dari fonem tuh kita pakai yang garis ini, 2 garis ini. Tapi kalau untuk angka biasanya kita pakai yang square, seperti itu. Terus kemudian baru yang terakhir adalah Montessori line paper ini. Jadi baru kita ke kertas gitu ya, baru kita mulai mengajarkan, kita juga punya kertasnya merah, biru, sama hijau gitu ya. Tapi kalau anak-anak menulis, biasanya kalau ini sih enggak ya, kalau dia ini harusnya II kan di hijau ya, tapi dia tulis di sini. Tapi kalau kita di sekolah sih kalau bisa kata-kata yang tadi untuk pink series ya kita tulisnya di pink gitu ya. Kata-kata yang di biru, kata-kata yang di hijau. Ribet banget gitu ya. Kayaknya Montessori seheboh itu, sekompleks itu kita juga menyiapkannya, orang tua segitunya juga gitu, seperti itu ya. Jadi, nah, alhamdulillah. Oh, pas. Jadi saya cepet-cepet nih, sampai ngos-ngosan. Alhamdulillah, jadi kita bisa diskusi sekarang ya, Ibu-ibu, sambil saya ganti-ganti nih ininya. Silahkan, Bunda Sri. Maaf ya Miss Zahra, waktunya cuma sejam, harusnya kemarin Nggak apa-apa. 1,5 jam. Jadi ini ya, Iya. silakan teman-teman kalau yang mau bertanya silakan langsung. Yang kita utamakan yang ini ya, melalui live dulu ya, dari silakan kalau yang mau bertanya langsung. Di-unmute mikrofonnya, bisa tanya langsung sama Miss Zahra. Kita terima 3 Saya, pertanyaan. Miss. Saya. Boleh, silakan. Iya, boleh. Oke. Mohon maaf ya, Miss, kalau ada suara anak-anak di luar. Nggak apa-apa. Baik, ini Masya Allah. Mbak Ariana ya. Silakan Mbak Ariana bertanya langsung, Mbak. Iya. Terima kasih, Miss. Masya Allah, materinya kayaknya butuh waktu seharian mungkin ya untuk mendetailkan ini ya. Betul. Sejujurnya saya tertarik banget. Kebetulan saya guru kelompok bermain dan sangat antusias dengan materi ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana memaksimalkan pengajaran metode Montessori ini untuk di klasikal, Miss? Karena saya melihat itu, di rumah saya sudah ada materialnya seperti itu. Karena kemarin mendapat hadiah. Nah, dan kebetulan anak saya laki-laki, sekarang usianya 4,5 itu, sudah saya perlihatkan semua. Pengenalan buku sejak usia 1 tahun sudah mulai rutin saya kasih buku, sangat antusias ketika membaca, ketika mendengarkan. Tapi giliran sudah mulai, tapi giliran sudah saya siapkan materialnya, sudah saya kasih bendarilnya juga, tapi paling sekali 2 kali setelah itu, ayo kita main huruf, nggak mau. Ayo kita nggak mau. Maunya apa? Main Lego, main robot-robotan, main mobil-mobilan. Penggunaan gadget juga sangat minimal. TV juga sangat minimal. Dan di sekolah pun saya juga melihat anak laki-laki dan anak perempuan itu sangat berbeda konsentrasinya untuk belajar. Nah, kalau di rumah itu mungkin masih bisa ya, Miss, kita maksimalkan dengan materialnya. Tapi ketika nanti di sekolah seperti apa ya, Miss? Karena kalau di sekolah kan pasti sangat terbatas materialnya. Bagaimana memaksimalkan belajar membacanya itu, dan kira-kira berapa lama, Miss, untuk menyelesaikan semua tahapan itu? Oke, panjang sekali ya ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya dari Bu Eriana gitu ya. Jadi ini pertanyaannya mau yang tentang di rumah dulu atau sebagai guru di sekolah? Yang di rumah dulu, Miss, karena PR dulu, saya, ya. Karena PR saya pengen menyelesaikan membaca merhitungnya dengan saya sendiri. Tapi ketika di rumah itu kok sudah saya luangkan waktunya, sudah saya siapkan materialnya, tapi masih nggak laku buat anak sendiri. Berarti usianya berapa sekarang? 4,5 anak laki-laki. 4,5 anak laki-laki. Kita sudah banyak melakukan ini belum? Jadi sebelum kita langsung ke simbol suku kata gitu ya, atau simbol grafemnya,
kita sudah melakukan ini belum? Sudah belum diajarkan tadi kegiatan practical life, sensorial, Sudah, atau fokus dan dari umur 2 konsentrasi? tahun. Oke, Sebenarnya jadi kalau fokusnya seperti itu, bagus, Miss. kalau seperti itu memang harus gini, misalkan udah 4 tahun ya gitu ya, dan fokusnya udah, koordinasinya udah, pincer grasp-nya udah gitu ya, diskriminasi visualnya udah, hands-on learning-nya juga udah. Yang kita lakukan sekarang gitu. Sekarang kita ada 15 menit kita belajar membaca sama-sama yuk gitu. Jadi setelah 15 menit nanti kita boleh bermain Lego lagi gitu. Jadi sudah harus mulai dinegosiasi, apalagi anak 4,5 itu sudah bisa diajak negosiasi gitu ya. Biasanya juga kalau memang mereka nggak mau lama juga nggak apa-apa, nggak harus 15 menit, tapi kita sudah mulai jadwalkan nih setiap sore misalkan, atau jam berapa nih jam prime time-nya mereka untuk kita bisa mulai ajarkan simbol gitu ya ke mereka, seperti itu. Jadi itu dulu yang di apa namanya, diatur. Oh, mungkin jadwalnya memang selama ini saya belum pernah punya jadwal yang apa namanya, yang pasti gitu. Selama ini saya mungkin ngajaknya suka-suka saya gitu. Oh ya, belum saya ajarin nih ya gitu. Hari ini belum nih, berarti sekarang gitu ya, atau tiba-tiba siang, tiba-tiba sore. Coba kita sepakati diobservasi gitu ya. Kira-kira dia ini paling enak di jam berapa sih, misalkan bangun tidur. Saya yakin kalau anak-anak bangun tidur tuh biasanya mau-mau aja gitu ya kita ajak gitu. Jadi bisa bisa seperti itu gitu. Setelah bangun tidur gitu ya, mereka masih enak, mood-nya masih enak, baru mulai kita ajarkan yang teknisnya ini tadi. Teknis apa namanya? Ini juga mental insight ini juga seru loh. Jadi kalau kita punya materialnya ini, insya Allah sih saya selama ini nggak pernah ada anak yang nolak ya. Jadi misalkan oh kalau dia nolak ya berarti mungkin dia lagi bad mood aja, belum tentu dia nggak mau apa namanya, atau kita ngajaknya lagi nggak pas aja waktunya gitu ya. Tapi belum tentu dia nggak tertarik sama huruf gitu. Itu nggak apa namanya, belum tentu seperti itu. Karena kalau kita lihat dari writing skill yang dikemukakan Montessori, sebetulnya mereka sudah bisa gitu ya untuk diajarkan pelafalan dan simbolnya gitu. Terus kemudian kata-kata tertulis itu memang sudah bisa kita ajarkan ke anak-anak mulai usia 3-6 tahun, seperti itu, Bu Eriana. Kalau di sekolah kita nggak punya material yang seperti ini, nggak masalah, kita bisa bikin printable seperti ini ya, ibu-ibu, untuk yang PAUD atau TK. Kalau nggak punya tadi semuanya, coba kita pakai yang ada gambar dan juga maknanya. Kalau selama ini kita mungkin misalkan hanya di papan tulis gitu ya, atau suruh langsung nulis. Nah, sekarang kita coba membuat banyak kartu-kartu yang seperti Montessori ini gitu ya. Jadi memang akhirnya ada effort juga ya, kita harus ngeprint, harus cari gambarnya. Ini cari gambarnya pasti juga kan membutuhkan waktu, seperti itu. Itu yang kira-kira bisa saya jawab. Oke, Miss, terima kasih. Sama satu lagi, untuk memulainya, Miss, karena sudah ada materialnya, tapi tidak ada buku panduannya dan tidak ada prosedur cara menggunakannya. Jadi memulainya langsung seperti Mami Mumemo tadi, Miss. Iya, untuk boleh memulai digunakan awalnya. itu. Jadi kalau memang kalau mau kita cara belajarnya, cara presentasinya semua ini dari 1 sampai 19, memang kita nggak bisa dari 1 jam ini ya. Jadi memang harus pelatihan intensifnya yang betul-betul biasanya kami ada, Ibu ya. Jadi selama ini sih kemarin pas pandemi kita nggak ada. Nah, ini baru mau aktif lagi untuk melatih ini yang nggak hanya sekedar sejam gini gitu. Jadi kita kasih cara presentasinya seperti apa, kemudian diikuti, kemudian dinilai gitu ya. Jadi ada asesmennya juga gitu. Jadi benar-benar bisa presentasinya ala Montessori. Tapi kalau untuk sampai saat ini ya ini dulu aja, dikenalkannya sesuai grupnya ini dulu gitu ya. Kalau nggak punya materialnya nggak apa-apa, berarti kita cari kata-kata yang dari Mak nih, misalkan madu gitu ya, mama gitu. Nah, itu kasih gambarnya juga sama tulisannya seperti itu. Bisa juga seperti itu ya. Oke, Miss. Berarti tanpa dikenalkan huruf M-nya itu ya, Miss, langsung ma gitu ya, Miss? Iya, kalau kita mau ala Montessori, di Montessori tidak dikenalkan huruf dulu. Nama huruf. Jadi kita langsung, nama hurufnya kita tidak kenalkan. Jadi langsung ke fonemnya yang kita ucapkan.
Di bahasa Inggris juga seperti itu. Jadi kita nggak ngajarin ini C gitu ya, atau B atau H gitu. Kita bilangnya langsung cat gitu atau hat gitu. Itu kalau untuk yang di bahasa Inggrisnya seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, Miss, satu lagi boleh, Miss? Udah cukup ya. Oh, Nanti Oke, kita terima kasih kasih, kesempatan buat Miss. yang lain ya. Kita Terima kasih kasih. kesempatannya ke teman-teman yang lain ya untuk bertanya. Ini juga ada Mbak Anissa. Semoga menjawab ya Mbak Ariana. Ini Iya. dinantikan sekali ya Miss Zara. Mohon nanti diinfokan kapan ada pelatihannya Miss. Siapa yang mau ikut. Dan selanjutnya kan Ibu Anissa dari Tasikmalaya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja mungkin ya. Suaranya ada kan? Oh, ada. Silakan. Iya. Jadi saya ingin menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Kan memang tadi dari pengenalan vokal itu langsung ke fonem mami, mu, memo ya Mbak. Karena kan di sana apakah kita itu harus mengenalkan misalnya saat ketemu A itu dibuka atau saat ketemu I kelihatan gigi. Nah, terus selain kita mengenalkan tadi fonemnya itu gimana cara menanamkan konsep bahwa emang di setiap ada A itu si huruf itu saya dibuka gitu, karena terkadang anak-anak itu saat dikenalkan mami mu memonya itu dengan cara bernyanyi gitu, jadi nggak paham saat mu itu mu gitu bunyinya, jadi mereka harus dari awal lagi menyanyikan mami mu, oh ya mu baru gitu. Nah, jadi mohon tipsnya Mohon gitu. ininya ya. Ya. Jadi kalau kami tidak pernah mengenalkan itu, jadi langsung ke sandpaper letter ini gitu ya. Babi bu bebo kita nggak pernah bilang kalau konsonan itu tertutup atau ini huruf B, enggak. Jadi kita fokus dulu anak-anak itu paham fonemnya tadi, terus mereka paham bahwa ada keterkaitan antara objek dan tulisan gitu ya, baru kemudian sampai ini dulu sandpaper sentence-nya yang bahasa Indonesia, baru yang seri merah muda baru kita ajarkan, baru ada nama hurufnya. Kalau kita ngajarin nama hurufnya itu ini saya nggak ada fotonya gitu ya, jadi biasa aja gitu. Jadi satu kertas HVS gitu ya, kita print out, itu ada A, B, C, D, E, F, G sampai Z, baru kita kasih tahu. Jadi teman-teman ini adalah kita belajar nama huruf gitu ya. Jadi ini nama huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Nah, terus itu kita bisa nyanyi. Tapi kalau yang untuk membaca itu saya ajarkan ketika mereka sudah bisa membaca pink series, baru kita ajarkan nama huruf. Sama seperti di sini, kita lihat tadi di kemampuan di sini ya, di reading ini. Jadi coba deh kita lihat lagi ya di sini. Yang pertama mengenal korespondensi fonem dan grafim ya, simbolnya. Terus anak-anak bisa menyusun huruf dulu gitu ya, maksudnya menyusun tadi, baru yang keenam yang keenam kita baru mengenalkan nama huruf. Jadi di Montessori itu bukan berarti kita tidak mengenalkan nama huruf, tapi anak sudah bisa baca dulu, minimal sudah bisa baca suku kata terbuka, baru kita ajarkan nama hurufnya. Karena nama huruf itu tidak berkaitan dengan membaca. Jadi kalau nama huruf ya sekedar pengetahuan aja, tapi kalau untuk membaca memang dari pelafalan fonem yang kita ucapkan gitu ya. Kayak balik tadi, kalau nama huruf kan kita balik lagi dong ke metode eja gitu ya. Jadi dieja satu-satu gitu ya, karena kita ngajarin nama hurufnya dulu. Padahal kalau kita ini yang saya lakukan selama ini ya, selama 4 tahun membuat menerapkan ini gitu ya, menerapkan aplikasi suku kata ini, dan baru kita ajarkan nama huruf setelah mereka bisa membaca seri merah muda, itu alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Mereka ya bisa baca aja, karena banyak yang nanya gini, Miss, anak saya sudah bisa mengenal huruf tapi belum bisa baca gitu ya. Lah memang nggak ada hubungannya nama huruf tuh untuk bisa baca, karena untuk mengajarkan membaca itu adalah dari fonem pelafalan sehari-hari yang kita ucapkan gitu ya. Jadi kalau kita bilangnya ya itu tadi kata-kata, kita kan mengenalkan lingkungan di sekitar anak gitu ya. Misalkan, oh ini ada kursi atau ada meja, sofa gitu ya, atau karpet, vas, bunga, jam, lemari gitu ya. Kita kan bilangnya memang lemari, kita bilangnya memang sofa gitu ya. Kita nggak bilang SOFA, sofa, enggak kan. Yang benar-benar kita ucapkan dulu. Fokusnya ke situ dulu, baru ke phonics,
baru ke nama hurufnya. Kalau mereka sudah bisa baca yang ini, yang seri merah muda gitu ya. Saya tambahkan di sini. Seperti itu kira-kira ya, mudah-mudahan menjawab. Gimana? Apakah cukup? Ya, cukup. Terima kasih Mbak Zahra. Ya, Terima kasih sama-sama. Nah, Mbak nih. Zahra atas jawabannya. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Mbak Kania dari Medan. Silakan Mbak Kania di-unmute. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak. Jadi saya mau bertanya, untuk metode Montessori ini apakah bisa diterapkan kepada anak speech delay gitu Mbak? Speech delay-nya dia di sini dia sudah bisa mengenali ini kursi, ini tas gitu. Tapi dia belum bisa baca atau menulis ini TAS gitu. Menurut Miss-nya gimana gitu? Selama ini murid kami juga ada yang special needs dengan berbagai macam kondisi gitu ya. Dan itu kami ajarkan dengan cara yang sama. Mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dari teman-temannya, tapi caranya 1-20 ini kita lakukan dan alhamdulillah mereka bisa membaca gitu. Jadi intinya adalah tetap sama caranya, tapi mungkin kita jadi lebih capek ini ya, lebih capek karena kan kita harus ngikutin mood-nya dia ya. Kadang-kadang dia yang apalagi misalkan dia belum tahu belum mau gitu ya, nggak apa-apa, berarti kita ke practical life lagi, terus kemudian balik lagi ke sandpaper letters. Kalau dia belum mau lagi, ya udah nyusun apa dulu, baru balik lagi kayak gitu. Jadi ngikutin itunya yang lebih lama, tapi once dia bisa gitu ya, dia nyambung, dia oke, insya Allah bisa dan bisa membaca. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang teknisnya beda gitu ya, tapi mungkin caranya yang lebih lama seperti itu. Ya, soalnya kebetulan Miss dari terapisnya menyarankan untuk sekolah gitu kan Miss. Jadi dari keluarga kan takut gitu Miss, sekolah umum apa sekolah Montessori gitu kan Miss. Takutnya Sekolah kalau umum, sekolah umum kan karena si anaknya udah apa bilangnya Miss, dilihat mereka bisa gitu Miss. Makanya disarankan untuk sekolah ambilnya umum, tapi kan sekarang udah ada Montessori gitu kan Miss, yang mana itu lebih bisa mendukung anak-anak special needs gitu kan Miss. Makanya saya penasaran Montessori ini sebetulnya sih kalau sebetulnya gini, sebetulnya sekolah-sekolah biasa juga ini kita tidak mendiskreditkan sekolah lainnya. Jadi sekolah-sekolah biasa juga banyak yang penanganannya baik gitu ya, atau bagus dengan anak kebutuhan khusus, malah itu banyak juga yang bagus gitu. Mereka nggak punya sandpaper letter, tapi mereka bikin sendiri gitu ya. Saya pernah kok lihat gitu, jadi bikin sendiri. Miss Zahra punya sandpaper letter, kita udah bikin juga nih suku kata kayak gini gitu ya. Dan itu luar biasa juga effortnya gitu. Dan itu nggak masalah juga sebenarnya. Jadi kalau kita misalkan di daerah kita belum ada sekolah Montessori gitu ya, nggak masalah juga sekarang ya, Mam gitu ya. Sekolah Montessori itu yang berlabel Montessori juga belum tentu Montessori juga gitu ya. Jadi kita nggak jangan kemakan juga sama namanya gitu ya. Sekolah saya sendiri juga malah nggak ada nama Montessori ya. Saya sekolahnya Granada Preschool aja gitu. Saya nggak pakai nama Montessori-nya justru gitu ya. Jadi kita melihat kira-kira di sekolah SDIT gitu ya, sekolah alam itu juga bagus-bagus. Banyak juga yang guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang saya kenal juga banyak gitu ya, walaupun mereka tidak memakai ini, tapi biasanya mereka tahu konsep filosofi ini. Jadi meaningful gitu, kata-katanya yang dipakai tuh kata-kata yang dipilih yang memang ada maknanya gitu. Memang ada beberapa teman sejawat yang benar-benar pakai yang ceco gitu, ada juga gitu, tapi banyak juga yang mereka paham bahwa multisensori itu juga dilakukan sama mereka gitu ya. Terus kata-kata yang dipilih, kata-kata bermakna itu juga banyak yang seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah juga. Kalau bisa diajarin sendiri di rumah boleh, kalau disuruh di sekolah, kalaupun misalkan nggak ada, cari yang memang paham ini ya, paham sekolah-sekolah yang paham berpihak pada anak gitu ya. Sekolah yang berpihak pada anak itu bukan sekolah Montessori aja kok gitu ya. Saya kenal banyak luar biasa guru-guru yang bukan dari Montessori yang luar biasa juga, keren-keren banget gitu ya. Terhadap berpihak pada anak itu luar biasa juga.
Seperti itu ya. Baik, terima kasih Miss Zara. Semoga menjawab ya Mbak Kania. Ini udah 3 pertanyaan yang kita jawab Miss Zara. Apakah bisa ditampung lagi untuk pertanyaan selanjutnya atau bagaimana nih Miss? Boleh, boleh. Satu lagi boleh. Oke, kita terima satu lagi ya. Ini kelewat sama saya tadi. Pertanyaan dari Mbak Edita, silakan Mbak di-unmute. Baik, terima kasih Miss atas kesempatannya, atas ilmunya. Terima kasih Mbak Sri. Saya ingin bertanya untuk ini mungkin agak di luar konteks, tapi kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya mau masuk SD tuh kan nggak cuma dites apakah bisa membaca atau enggak, tapi anak juga diminta untuk merunutkan suatu kejadian atau cerita. Nah, Betul. Tapi nggak jarang juga kalau misalnya anak itu belum bisa merunutkan secara seutuhnya atau secara detail. Nah, itu kira-kira bagaimana kita melatihnya? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Ini kebetulan saya juga tadi baru melakukan ini di sekolah. Sebentar, saya kirim dulu ke laptop gambarnya. Oke, ini saya share screen lagi ya. Nih, sudah terlihat ya foto ini ya. Nah, jadi apakah tadi mengurutkan ya. Nah, ini namanya di Montessori kita punya namanya freeze ya. Ini ada tulisannya Solah time freeze. Jadi ini mengurutkan. Jadi ini adalah anak-anak belajar tentang time of the 5 daily Solah freeze gitu ya. Jadi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sampai sholat isya. Nah, terus kemudian ini juga ya, ini pakai nomenclature card ini adalah moon phase ya. Ini ibu-ibu udah sering juga lihat di internet gitu. Jadi bulan itu bagaimana proses bulan itu jadi bulan penuh, bulan sabit sampai dia prosesnya seperti itu. Nah, ini adalah kita ajarkan juga ya. Mungkin yang tadi nggak kebahas karena biasanya ini adalah dibahas di culture ya. Nah, di culture itu kita pakai freeze, terus kemudian pakai ini juga anak-anak ini masih kecil ya, tapi dia udah mulai bisa mengurutkan suatu kejadian. Terus kemudian ini juga pakai freeze juga, ini freeze juga nih, freeze tapi yang tentang bulan ya, fase bulan. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, apakah hanya bisa digunakan ini saja? Tidak. Jadi bisa juga digunakan untuk mengurutkan kejadian. Biasanya kita punya ini nggak ke foto ya di sini, tapi di kelas tuh ada. Jadi mereka bangun pagi sampai tidur tuh ngapain. Jadi sampai freeze-nya tuh panjang gitu. Jadi bangun tidur, sholat subuh, makan, mandi gitu. Jadi kayaknya jadi panjang sekali gitu freeze-nya. Nah, itu adalah mengurutkan kejadian juga ya. Jadi kita bisa pakai ini. Gitu. Jadi Baik, selain Miss. tadi ya, kita fokus ke teknis yang menulis dan membaca, ini kita juga bisa. Ini sangat-sangat efektif insya Allah mereka berlatihnya gitu ya. Jadi memang tapi kita yang harus rajin bikin ini Mom Edita gitu ya. Kita harus bikin bermacam-macam gitu ya. Ini kan juga ngeprint gitu ya, kita laminating, kita buat gitu seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga bisa menjawab ya Mbak Edita. Terima kasih banyak Miss Zahra atas waktu dan kesempatannya, udah berbagi sama kita semuanya nih, udah kasih pencerahan ya sama kita semuanya ya parents ya. Oke. Iya. Untuk Jadi ini sekali lagi ya untuk ini maaf Bunda Sri, ini untuk apa namanya PPT-nya hanya saya berikan kepada yang hadir hari ini ya. Jadi mungkin kalau Bunda Sri nggak sempat nge-screenshot siapa aja, tadi sudah ada presensinya, jadi boleh diisi untuk bisa saya share ya. Jadi yang daftar tapi nggak ikut tidak akan diberikan. Baik Oke? ya, betul Miss Zahra. Ini PPT ini G-form-nya tadi udah dibagikan, untuk presensinya udah Ya. dibagikan tadi selama Zoom kita. Jadi bakal ditutup 15 menit setelah kita mengakhiri Zoom ini Miss Zahra. Jadi bakal dibagikan ke teman-teman yang benar-benar datang di acara ini aja ya. Oke. Iya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman mungkin ya yang udah ditanyain juga sebelumnya di G-form kita sebelumnya. Dan ini juga banyak pertanyaan yang masuk nih Miss Zahra, mungkin nanti bisa saya share aja ke Miss Zahra ya, dan bisa dijawab juga nanti di
postingannya Miss Zara atau di kesempatan-kesempatan lainnya gitu. Dan semoga kita juga menantikan nih kalau seandainya ada workshop dari Miss Zara nantinya, kita sangat-sangat menantikan nantinya Miss Zara, silakan nanti diinfokan aja dan saya juga bisa share nanti ke teman-teman di WhatsApp nantinya. Terima kasih Miss Zara atas waktunya dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah hadir di kesempatan kali ini dan kita doakan semoga ilmu yang diberikan Miss Zara ini berkah ya, berkah untuk kita dan berkah untuk yang Amin, menyampaikan. amin, Amin. amin. Terima kasih banyak Mbak Amin, Miss ya Zara. Rabbal Alamin. Oke. Silakan nanti teman-teman kalau seandainya ini ilmunya masih fresh ya, dicatat lagi yang udah dipelajari tadi sama Miss Zara. Kalau bisa nanti di-share juga nanti di sosial medianya dengan tag Miss Zara juga nanti. Oke, kita akhiri aja ya pertemuan kita kali ini. Apakah ada perlu kita sesi foto bareng ini atau bagaimana? Ini mohon maaf ya kalau nggak semua pertanyaan terjawab gitu ya, pas mungkin memang nggak bisa semua terjawab gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya minta kelegaan hatinya gitu ya. Mudah-mudahan dengan nanti PPT-nya ketika dipelajarin lagi bisa menjawab pertanyaan yang belum terjawab ya. Iya, Gitu, baik Miss seperti Zara. itu. Ini saya minta yang berkenan ya kalau mau kita sesi foto bareng sebentar. Oke, bentar dulu. Boleh juga nih teman-teman screenshot di HP-nya. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide ketiga, slide keempat. Slide kelima, slide terakhir, slide keenam. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan teman-teman semuanya. Semoga berkah ilmu yang kita dapatkan hari ini untuk kita dan untuk pemateri kita kali ini. Terima kasih Miss Zahra, selamat beristirahat. Sama-sama semuanya. Saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup Zoom kita kali ini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Sama.